Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Ayu Fitriani Alvan dari kelas 11 US. Hari ini saya akan membahas mengenai pergerakan nasional. Pergerakan nasional diawalin oleh politik etis. Nah, di mana politik etis berawal itu bermula karena pada awal abad ke-20 Belanda telah memberantas pemberontakan Indonesia dan mereka menguasai politik di Indonesia. Salah satu contohnya adalah VOC dan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa itu sangat berdampak buruk kepada orang pribumi karena mereka dipaksa bekerja tanpa ada kembali makanannya kepada orang itu. Tetapi Belanda senang karena kas untuk perang mereka penuh. Lalu ada seseorang bernama Van de Venter. Dia itu politik etnis yang meyakini bahwa politik etis itu harus ditetapkan kepada negara atau wilayah jajahan Belanda. Politik etis itu menurut dari yang saya baca adalah politik yang menyejahterakan negara jajahannya. Jadi istilahnya mereka bisa mengambil SDM dari negara itu, tapi juga memberi timbal balik, jadi kayak bertukar keuntungan. Tapi sayangnya hal ini tidak berlaku pada Indonesia atau Nusantara pada zaman itu. Lalu pada tahun 1901 Ratu Belanda membuat politik etis ini di Nusantara. Namun dia menyeleneng dari tujuan aslinya karena banyak yang korupsi. Nah, selanjutnya yang kita bahas dan berhubungan dengan pergerakan nasional adalah sekolah-sekolah yang dibentuk di Nusantara. Sebelum itu kita harus mengetahui bahwa pada saat itu di Nusantara ada yang namanya sistem kasta. Sistem kasta seperti yang diketahui berbentuk segitiga. Mari kita mulai dari paling atas. Yang paling atas itu adalah bangsa-bangsa Eropa seperti Belanda. Lalu di bawahnya adalah orang-orang asing kayak orang Cina, Pakistan, India, dan lain-lain lah. Dan yang paling bawah adalah orang pribumi, yaitu orang asli Nusantara. Bahkan orang pribumi pun dibagi menjadi 3 lagi. Menengah, orang yang kaya atau yang kayak raja, terus menengah ke atas sama menengah ke bawah, atau ada juga yang miskin sekali. Nah, mari kita mulai membahas tentang sekolah. Karena dilihat bahwa dibutuhkannya sekolah di Nusantara, maka dibuatlah sekolah-sekolah. Namun karena ada diskriminasi dalam pendidikan juga, maka banyak jenis sekolah yang dibentuk. Contohnya LLS untuk orang Eropa. Itu khusus orang Eropa aja, orang pribumi tidak boleh masuk ke situ. Untuk orang pribumi yang gak begitu kaya atau beruntung statusnya, ada dibentuk Fox School, kalau nggak salah itu karena banyaknya tuntutan petugas yang dibutuhkan untuk menjalankan negara. Jadi Belanda mau tak mau harus membentuk sekolah ini. Tak lama kemudian ada juga sekolah untuk pribumi menengah ke atas, yaitu HIS. HIS ini 7 tahun orang tuh belajar di situ dan memakai bahasa Belanda. Lalu untuk selanjutnya setelah 7 tahun itu ada MULO dan ANIS. Tapi untuk orang yang menengah ke atas ada yang namanya HBS. Nah, dari sini kita dapat melihat positif dan negatifnya politik etis. Positifnya adalah Indonesia orang pribumi mulai belajar, kalau misalnya pendidikan itu dibutuhkan dan kita belajar juga pendidikan tersebut. Sedangkan negatifnya itu
Karena politik etis ini ada juga efek sampingnya terhadap mindset orang pribumi. Mereka berpikir jika kita mencoba melawan, semua hak privilege untuk pendidikan ini tidak akan didapat kembali. Makanya para pejuang muda berjuang mendapatkan sebanyak mungkin informasi agar dapat dibagi oleh kalangan-kalangan yang tidak mampu. Sekarang kita bisa bahas politik etis atau gimana sifat Belanda terhadap agama-agama di Indonesia pada zaman itu. Ada untuk orang Islam atau agama-agama Islam, kayaknya untuk kehidupan sehari-hari dibiarkan saja, namun orang tuh sangat menentang dan menghalangi kegiatan politik di Islam. Alasannya karena mereka takut Islam itu akan mencoba berontak, karena entah bagaimana mereka berpikir bahwa Islam itu yang menyebarkan mindset pemberontakan kepada para pemuda yang zaman itu. Sedangkan untuk agama Kristen, Katolik maupun Protestan, gereja mereka dikontrol oleh VOC. Jadi semua, bahkan kayak cuman pembaptisan aja pun harus dilaporkan kepada VOC gitu. Lalu hal lain yang terjadi pada zaman itu juga adalah kedudukan perempuan. Kedudukan perempuan pada zaman itu sangat rendah, bahkan hanya dianggap sebagai alat produksi. Jadi mereka mencoba melawan, bukan melawan mengenai penjajahan pada zaman itu. Awalnya mereka hanya mencoba meningkatkan derajat perempuan. Itulah yang diperjuangkan oleh Kartini, dan nanti akan menjadi banyaknya organisasi gara-gara Kartini membuat orang itu percaya bahwa perempuan itu derajatnya bisa dinaikkan. Perjuangan wanita, terus ada revolusi wanita, itu perkiraannya zaman-zaman 1900-an, kalau nggak salah 1920-an. Lalu kita masuk ke awal kenapa kita bahas politik etis ini, yaitu pergerakan nasional. Awalnya pergerakan nasional itu dimulai dengannya rasanya lahirnya nasionalisme. Lahirnya nasionalisme itu dimulai dari para pelajar pemuda. Para pelajar pemuda beranggap bahwa kita sekarang bisa melawan Belanda karena mereka sudah memiliki cukup pendidikannya, dan mereka melihat alasan-alasannya itu dari pertama politik. Jelas kita sekali politik kita tuh dikontrol oleh orang Belanda. Lalu dari segi ekonomi dapat dilihat banyak sekali orang Indonesia yang berada di status menengah ke bawah atau juga dapat disebut sebagai miskin. Mereka bahkan kepayahan untuk hanya memiliki makanan di piringnya sehari-hari. Lalu ada juga masalah untuk agama, karena pada zaman itu kayaknya agama agak dikekang begitu gimana. Terus sosial dan budayanya itu gimana ya, kayaknya terlalu dikekang gitu karena mereka takut kita tuh memberontak. Ada juga salah satu cara untuk mengekang agama pada zaman itu, mereka diharuskan belajar mengenai cara orang-orang barat hidup. Kayak kita ditanamkan gitu cara-cara orang untuk hidup bagaimana. Itu kenapa orang pemuda-pemuda pelajar zaman itu mencoba memerdekakan kita, dan itulah hasil awal mula lahirnya nasionalisme. Namun jika ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Alasannya beberapa diantaranya karena pada zaman itu udah hampir 3 abad Indonesia dikuasain oleh Belanda. Dapat dibayangkan atau tidak dapat dipungkiri bahwa seluruh hidup orang itu telah mengenal Belanda sebagai kolonialisme orang itu dalam sistem politik maupun kehidupan sehari-hari. Jadi karena sudah tertanam dari kecil, payah dikeluarkan dari sistem tubuh. Yang kedua, karena seperti yang dijelaskan di awal, mereka takut pendidikan yang mereka mendapatkan sekarang tuh menghilang. Dan juga disebutkan karena buku-buku pada zaman itu didominasi oleh orang Belanda yang berisi informasi penting. Lalu satu lagi, pada saat itu Bhinneka Tunggal Ika belum ada sebagai pedoman
orang Indonesia. Mereka itu karena bangsa-bangsanya kita seperti kita ketahui, Indonesia itu sangat beragam, jadi mereka itu belum ada kesatuan yang kuat. Nah, karena hal itulah ada namanya pembentukan nasionalisme. Itu dimulai dari Sumpah Pemuda, ada juga Pancasila, lalu nanti Bhinneka Tunggal Ika, lalu UUD 1945. Banyak hal yang dapat kita jumpa mengapa akhirnya Indonesia itu bersatu. Contoh-contoh organisasi yang berjuang di jalan nasionalisme ini adalah PKI, PNI, terus ada juga banyak hal lah pokoknya. Nah, sekian penjelasan saya mengenai pergerakan nasional. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.